Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, NIM 43014180616 dari Pendidikan Kimia 18B, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan praktik mengajar mengenai reaksi redoks. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya. Baik, Ibu ingin kalian kesiapan untuk belajar dan berdoa. Sebelumnya, kalian harus siap belajar dulu ya. Siap semuanya? Siap, Bu. Alhamdulillah, siap semua. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Anita, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir dong, Bu. Yasmin. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini masuk semua, berarti nihil. Nihil, Bu. Oke, Ibu akan mengingatkan materi minggu lalu. Coba, kalian ada yang ingat materi minggu lalu itu apa? Ingat, Bu, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, benar sekali. Materinya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Coba, kalian ada yang tahu nggak? Terjadinya larutan elektrolit dan non-elektrolit itu apa aja? Itu, Bu, adanya nyala lampu. Adanya gelembung, Bu. Adanya perpindahan elektron. Ya, jadi dari adanya larutan elektrolit dan non-elektrolit itu munculnya gelembung. Nah, gelembung itu dapat menghantarkan listrik karena di dalam gelembung terdapat elektron. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Ada yang tahu nggak buah apel ketika kalian dikupas, lalu kalian diamkan, setelah didiamkan terjadi perubahan? Ada yang tahu? Ya, gimana? Pernah, Bu, buahnya berubah kecoklatan. Hal itu dikarenakan karena dibiarkan dalam udara terbuka. Ya, karena buah apel mengalami perubahan menjadi warna coklat, hal itu disebabkan karena buah apel mengandung enzim polifenol oksidase yang teroksidasi menghasilkan senyawa fenolik. Dan senyawa fenolik ini terbentuk dari ortokuinon. Oke anak-anak, maka hari ini kita akan belajar reaksi redoks, reaksi, reduksi, dan oksidasi. Ya, kalian bisa simak ya PPT yang sudah Ibu share di WA Group. Baik, Bu. Di materi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Nah, di PPT ini bahwa kita diharuskan untuk melihat gambar video yang ada di link YouTube. Di videonya, mari kita simak ya anak-anak. Teman-teman tentu tidak asing dengan buah yang satu ini. Ya, buah apel. Tahukah teman-teman bahwa warna daging buah apel bisa berubah menjadi coklat setelah dikupas dan dibiarkan begitu saja? Kira-kira apa ya yang menyebabkan perubahan warna tersebut? Ternyata daging buah apel yang berubah warna menjadi coklat adalah salah satu bentuk perlindungan apel untuk melawan bakteri dan jamur.
dalam buah apel terdapat enzim polifenol oksidase atau tirosinase yang dapat teroksidasi sehingga membentuk senyawa fenolik dan berubah menjadi ortoquinon atau O-quinon. O-quinon ini membentuk antiseptik alami yang fungsinya memberikan perlindungan dari bakteri dan jamur. Setelah teroksidasi, buah apel akan menghasilkan melanin. Nah, melanin inilah yang memberikan warna coklat pada sel-sel potongan apel tersebut. Apa itu reaksi redoks? Lihat ya PPT-nya. Jadi reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi, reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi redoks terdiri dari 3 macam. 3 macam diantaranya ada berdasarkan oksigen, berdasarkan perpindahan elektron, dan berdasarkan bilangan oksidasi. Ibu akan memberikan salah satu contoh ya berdasarkan oksigen. Untuk oksidasi. Nah, oksidasi. Contoh yang di PPT itu unsur karbon dan unsur oksigen. Kita ya, anak-anak, Ibu ngambil salah satu contohnya aja ya, yang berdasarkan oksigen. Di sini ada oksidasi dan reduksi. Untuk oksidasi, atom karbon ketika direaksi oksigen menghasilkan karbon dioksida. Jadi, atom karbonnya itu mengikat oksigen menghasilkan karbon dioksida. Sedangkan reduksi itu kan mengalami penurunan bilangan oksidasi, di mana dari 2 tembaga oksigen atau 2 CuO menghasilkan 2 Cu plus O2 gas. Oke. Kemudian untuk penentuan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat ya. Dari penentuan bilangan oksidasi, untuk unsur bebas adalah 0, untuk ion monoatom atau satu atom dan poliatom ataupun lebih itu dari satu atom sesuai dengan jenis muatannya. Kemudian untuk pada golongan 1A yaitu berarti plus 1 dan pada 2A berarti plus 2. Kemudian pada bilangan oksidasi unsur golongan 6A ya pada senyawa biner yaitu -2 dan unsur golongan 7A itu pada senyawa binernya -1. Jadi nggak mungkin langsung -7, jadi -1. Bilangan oksidasi unsur H pada senyawa pasti +1. Oke, kalian bisa lihat ya dari tata nama senyawa berdasarkan bilox, bilangan oksidasi. Nah, tata namanya kalian bisa lihat ya. Itu cukup kalian pahami aja dan kalian tahu untuk penulisannya. Jadi maka bilangan oksidasinya itu ditulis dengan angka Romawi dalam tanda huruf. Ibu minta kalian untuk membuat kelompok ya. Setiap kelompok itu terdiri dari 3 kelompok. Nah, dari perwakilan kelompok ada ketua. Oke, Ibu sudah memilih ketuanya ya. Yang kelompok 1 ketuanya Yasmin, kelompok 2 ketuanya Anita, dan kelompok 3 ketuanya
Cynthia. Anak-anak, di PPT terdapat pertanyaan, yaitu berupa 2 soal. Soal yang pertama, tentukan bilangan oksidasi dari Fe2O3, dan yang nomor 2, tuliskan nama senyawa IUPAC dari MgO dan Al2SO4 3 kali. Kalian bisa mengerjakan kedua soal ini. Ibu beri waktu 10 menit. Setelah itu, kita bahas bersama ya anak-anak. Siap, Bu. Anak-anak, karena waktu kalian untuk mengerjakan soal pertanyaan dari PPT sudah selesai, maka Ibu akan membahas jawaban pertanyaannya dan kalian bisa simak ya. Untuk nomor 1, bilangan oksidasi dari Fe2O3. Kita ketahui bahwa bilangan oksidasi senyawanya itu netral sama dengan 0, maka bilangan oksidasi atom O itu sama dengan min 2 kurung buka 2 dikali bilangan oksidasi Fe kurung tutup ditambah 3 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Setelah itu 2 dikali bilangan oksidasi Fe ditambah 3 dikali min 2 sama dengan 0. 2 dikali bilangan oksidasi Fe plus min 6 sama dengan 0. Maka min 6 itu pindah ruas, jadinya plus 6, maka nilai Fe-nya plus 6 dibagi 2 sama dengan 3. Untuk soal pertanyaan nomor 2, MgO nama senyawa IUPAC-nya magnesium oksida, dan yang Al2SO4-nya itu aluminium sulfat. Oke, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ini dia LKPD-nya. Oke, anak-anak. Jadi, di LKPD tersebut terdapat video. Nah, videonya bisa kalian amati ya lewat YouTube melalui handphone masing-masing. Siap, Bu. Kita buka ya link videonya dan kita simak bersama. Reaksi redoks dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah perkaratan besi. Seiring dengan berjalannya waktu, jembatan yang memiliki bahan dasar besi akan mengalami perkaratan atau bahkan dapat menyebabkan jembatan tersebut ambruk. Bagaimana proses perkaratan yang terjadi pada besi? Hal tersebut dapat kita temukan secara jelas melalui pengamatan di bawah mikroskop. Perkaratan pada besi merupakan salah satu jenis reaksi reduksi oksidasi, dan kita dapat melihat bahwa besi yang terkena oleh tetesan air yang mengandung oksigen akan terlalut, sehingga hal ini yang menyebabkan masing-masing atom dari besi melepaskan 2 elektron menjadi 2 ion, dan proses ini dikenal sebagai peristiwa oksidasi. Selanjutnya, elektron yang dilepaskan akan mengalir ke bagian besi yang terkena tetesan air dan mengandung oksigen, dan kemudian larut dalam air sehingga membentuk ion hidroksida yang dikenal dengan proses reduksi. Ion reduksi diperoleh dari proses reduksi besi oleh 2 ion selanjutnya bergabung dengan ion hidroksida membentuk besi 2 hidroksida. Pada akhirnya, besi 2 hidroksida bereaksi kembali dengan air dan oksigen yang akhirnya membentuk besi 3 hidroksida yang dikenal sebagai perkaratan. Nah, sekarang kita telah mengetahui bagaimana proses perkaratan yang terjadi pada besi. Selanjutnya,
Hal apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah proses perkaratan tersebut? Metode pertama adalah melapisi permukaan besi dengan minyak, cat, atau lapisan cat anti air, dan kita bisa melihat bahwa air akan tertolak oleh lapisan cat anti air. Metode pencegahan selanjutnya adalah galvanisasi, yaitu ketika kita melihat tak beraktivitas, dapat diketahui bahwa Ya anak-anak, karena kalian posisi duduk sudah sesuai kelompoknya, maka ibu ingin kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD secara berkelompok ya diskusinya, dan jangan ada yang ribut. Tolong duduknya yang rapi dan tentram ya, agar kalian tuh nyaman dalam belajarnya. Siap, Bu. Nah, ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Silakan mengerjakan. Anak-anak, karena waktu kalian untuk mengerjakan diskusi kelompok di LKPD sudah berakhir, baik ibu minta untuk kalian setiap perwakilan kelompoknya untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Ibu menunjuk kelompok 1 untuk mempersilahkan presentasi dari hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Siap, Bu. Sudah, Bu. Kesimpulan dari kelompok kami bahwa proses perkaratan besi terjadi karena adanya reaksi redoks, reaksi oksidasi, dan reaksi reduksi. Reaksi Cu menjadi ion Cu2+, yaitu reaksi oksidasi. Ya, benar sekali kelompok 1. Terima kasih atas jawabannya. Beri tepuk tangan. Ibu akan menambahkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 1. Jadi, proses terjadinya perkaratan besi itu karena adanya korosi. Korosi merupakan kerusakan logam yang disebabkan dari reaksi redoks, di mana suatu logam besi itu akan mengalami bilangan oksidasi dan oksigen akan mengalami reduksi. Dan Cu menjadi ion Cu2+, yaitu reaksi oksidasi, di mana Cu itu mengalami bilangan oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi yaitu +2. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu konsep redoks terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama berdasarkan oksigen, kedua berdasarkan elektron, dan yang ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Kemudian untuk menentukan biloks atau bilangan oksidasi terdapat 8 cara ya. Serta untuk menuliskan tata nama senyawa dalam bilangan oksidasi itu angka Romawinya cukup dalam tanda kurung. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Oke, Ibu ingin kalian semua paham ya terhadap materi yang tadi sudah kalian pelajari. Dan untuk soal latihan yang belum kalian kerjakan, Ibu harap selama waktu 10 menit tadi kalian belum selesai, kalian bisa perbaiki ulang dan bisa kalian cermati lagi ya. Oke anak-anak, terima kasih. Baik, Ibu ingin ingatkan kembali untuk materi selanjutnya kalian harus pelajari lebih baik ya. Dan simak materi-materi yang ingin kalian pelajari untuk minggu depan. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.